hal-hal yang rutin sesungguhnya jikalau kita tidak sadari, pelan-pelan membawa kita itu menjadi dull ataupun tumpul, ya. Kita tidak ada lagi suatu kepekaan terhadap situasi-situasi yang Tuhan hadirkan. Oleh karena itu, kita harus mencari cara, mencari jalan supaya kehidupan kita tidak mengalami hal yang tumpul tadi, tidak mengalami kejenuhan tersebut. Nah, kenapa sih kita bisa sampai jenuh? Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangku Iva. Wah, sudah hari Jumat lagi ya. Dan kita masih di dalam sebuah serial, itu Garam dan Terang bagi Keluarga. Perlu diketahui, garam dan terang itu sebenarnya adalah singkatan, ya, yaitu G, garam, G, God as the foundation of merit. Lalu A, itu adalah able to communicate. Lalu R, itu adalah resolving conflict. Nah, ini kita sudah bahas di dalam minggu-minggu yang lalu. Silakan ya, boleh melihat ke dalam YouTube channel ini, Family Insight, untuk melihat akan video-video yang dahulu pernah saya rilis. Nah, hari ini kita masuk ke satu topik yang baru, yaitu adventure of living. Apa sih artinya? Adventure itu adalah petualangan, of living, kehidupan. Ya, sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah petualangan. Kita harus memandangnya demikian, tetapi bukan petualangan di dalam dosa. Ya, tetapi petualangan bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus memandangnya sebagai sebuah petualangan? Karena di dalam istilah petualangan adventure itu mengandung antusias, mengandung situasi-situasi yang unknown, situasi-situasi yang baru, yang pastinya jikalau kita mengalaminya, itu akan meningkatkan kemampuan indera kita untuk menangkapnya. Itu akan membreak hal-hal yang rutin. Nah, banyak orang mengalami kejenuhan itu juga atas karena pekerjaannya. Ya, pekerjaan bisa membuat seseorang itu menjadi jenuh. Kenapa? Pertama, itu jenis pekerjaannya. Tiap hari dia mengulang, ya. Terus dari pagi, siang, sore, malam, istirahat. Tahu-tahu sudah pagi lagi. Mengulang lagi terus, ya. Jadi ada jenis pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan terus pengulangan demi pengulangan, demi pengulangan, demi pengulangan. Dan tanpa disadari, itu juga bisa mendatangkan kebosanan. Kemudian selain jenis itu pekerjaan yang mendatangkan kebosanan, apalagi bisa juga itu suasana, ya. Tiap hari kita datang ke kantor, suasananya sama, ketemunya orangnya itu lagi. Percakapan sudah tidak tahu lagi mau percakapkan apa, begitu kan? Apalagi kalau ternyata dalam jenis dan suasana pekerjaan itu, apa yang didapat tidak sebanding. Begitu banyak effort, begitu banyak upaya, begitu banyak perjuangan, tetapi imbalannya itu tidak sebanding dengan pengeluaran keluarga. Tidak sebanding dengan kebutuhan daripada keluarga kita, daripada anak-anak kita. Wah, itu bisa juga mendatangkan suatu suasana hati yang tidak menyenangkan. Nah, di titik ini bagaimana ya kita mau melihat akan perjalanan kehidupan kita? Dan pastinya apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang terjadi saat kita sudah berkeluarga. Nah, saat kita sudah berkeluarga, kita punya tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu menghidupi keluarga kita. Di situ kita bekerja dengan tekun, dengan keras. Dan ada kalanya, sekali lagi, kita menghadapi suatu kebosanan, menghadapi suatu kejenuhan. Nah, jikalau itu terjadi, jangan biarkan itu terlalu lama menghampiri kehidupan kita. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Sesungguhnya ada jalan keluar. Itu coba, mari saya ajak kita semua melihat kembali ke dalam pernikahan kita. Jangan biarkan pernikahan kita itu juga menjadi menjemukan, menjadi membosankan, menjadi menjenuhkan, ya. Tetapi sepasang suami istri, coba pandang akan diri Anda dengan pasangan. Saya percaya di dalam diri Anda ada kecerdasan. Di dalam diri Anda ada pengalaman. Di dalam diri Anda berdua ada satu kesatuan yang mengandung cinta kasih yang Tuhan itu mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya selalu percaya bahwa pernikahan itu membawa kepada kita suatu bentukan-bentukan, situasi-situasi untuk menumbuhkan kehidupan kita. Ya, di dalam pernikahan, seorang suami yang bertumbuh,
bisa merasakan, dulu saya kurang rohani, tetapi saya sekarang lebih rohani. Dulu saya suka marah-marah, sekarang saya jauh lebih bisa mengendalikan akan emosi saya. Demikian juga seorang istri, di dalam pertumbuhan, dalam pernikahan, dia bisa menyatakan kepada dirinya, dulu saya itu orang yang selalu mau menang sendiri, tetapi setelah saya menikah, saya mengerti, saya hidup ini sama berdua, apalagi ada anak-anak. Saya tidak lagi mengedepankan ego saya sendiri. Saya belajar untuk mendengarkan akan suamiku, akan anak-anakku. Nah, pertumbuhan di dalam pernikahan, itu yang Tuhan mau. Tapi ada satu hal juga. Katakanlah jikalau hari ini Anda mengalami suatu kejemuan, kebosanan, maka Anda boleh memberikan diri suami istri untuk masuk ke dalam pembentukan yang kedua. Itu adalah ministry ataupun pelayanan. Ya, di dalam pelayanan Tuhan itu hadir, memberikan banyak sekali dimensi kehidupan yang baru bagi saya, yang menciptakan akan adrenalin yang tinggi, akan semangat dalam hidup, ya, akan situasi antusias. Itu adalah saat saya dan Liana boleh melayani Tuhan. Di dalam kisah-kisah di dalam kitab suci, kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, dari yang tadinya hidupnya datar, ya, begitu mengalami the intervention of God dalam hidupnya, tokoh hidupnya begitu berdinamika. Orang-orang itu misalnya kita sebut saja Musa. Ya, Musa dulu 40 tahun, dia adalah seorang gembala di padang. Tiap hari ya ketemu kambing, ketemu domba, begitu ya. Sampai satu waktu dia dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Setelah itu hidupnya, berubah drastis. Diisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman extraordinary, pengalaman-pengalaman supranatural yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab, waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak lagi hidupnya begitu-begitu saja. Tidak lagi hidupnya itu adalah menjemukan, tetapi diisi dengan berbagai kekayaan pengalaman hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang sekarang sebagai sepasang suami istri, adakah di dalam Alkitab orang yang Tuhan telah tetapkan perjumpaan dengan dia dan kemudian mengalami perubahan kehidupan dan mengalami adventure of living? Di dalam Alkitab ada. Itu adalah Aquila dan Priscilla, ya. Di mana kita bisa menemukan pasutri ini? Itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Saya akan membacakan bagi kita dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 18, ya. Saya bacakan di ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, ini ya. Jadi sepasang suami istri ini, Aquila dan Priscilla, punya pekerjaan, yaitu disebutkan tukang kemah. Hari ini kalau kita membayangkan tukang kemah, rasanya apa sih pekerjaan itu ya? Ya, hari ini dengan 2000 tahun yang lalu itu berbeda ya. Tukang kemah di 2000 tahun yang lalu itu sangatlah satu profesi yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena orang dari satu kota ke kota yang lain tidak pernah bisa mencapainya dalam hanya satu hari. Ada kalanya pergi ke satu kota telah memacu kuda, ya, sejak matahari itu terbit, dipacu sepanjang hari. Tahu-tahu sudah sore dan malam, sehingga kota yang ingin dia tuju belum sampai. Nah, apa yang dilakukan? Apa bisa menjalankan terus dalam kegelapan? Tidak bisa. Saat itu belum ada PLN, belum ada listrik, belum ada lampu yang begitu terang menerangi gelapnya malam. Mereka terpaksa harus berhenti. Nah, waktu berhenti, itu mungkin di tepi hutan, di tepi jalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka
membongkar kemahnya ya. Jadi ada kemah untuk pribadi, ada kemah untuk keluarga. Mereka akan pasang kemah itu dan kemudian bermalam tidur. Besok pagi langsung berpacu lagi ya untuk menyelesaikan perjalanan. Nah, kemah adalah sesuatu yang dibutuhkan saat itu. Dan inilah pekerjaan daripada Aquila dan Priscilla. Setiap hari bikin kemah. Begitu hari baru, bikin kemah. Hari baru lagi, bikin kemah. Terus ya. Begitulah kehidupan di zaman dulu. Hari ini kita semua masuk ke dalam rutinitas yang terus tidak henti-hentinya. Seringkali itu semua adalah untuk menghidupi keluarga. Kita bertanggung jawab di dalam menghidupi keluarga kita, dan dengan demikian kita bekerja, menghabiskan hari-hari dari Senin sampai Sabtu, terus lagi Senin sampai Sabtu, terus lagi Senin sampai Sabtu. Puji Tuhan, hari Minggu kita ada ibadah ya di rumah Tuhan. Nah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Apakah yang berubah itu? Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam kitab suci Kisah Rasul 18 ini, yaitu saat Paulus tahu-tahu hadir. Dia adalah rasul yang daripada Tuhan. Rasul daripada Tuhan bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Sehingga Paulus itu memiliki suatu kesempatan dalam hidupnya melayani Tuhan. Mengalami perjalanan dari satu kota ke kota lain. Dari satu kota ke kota lain dengan naik kapal laut. Dengan berjalan kaki. Dengan perjalanan darat. Begitu banyak kota yang dia itu pergi. Dia singgahi. Demi untuk memberitakan kerajaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan akan Injil. Nah, ini yang menarik. Ada satu perjumpaan yang sangat khusus ya dari Rasul Paulus dengan Aquila dan Priscilla. Di dalam bagian Alkitab berikutnya, ternyata kita tahu di kota ini ya, di Korintus ini, Paulus itu ada tinggal kira-kira 1,5 tahun. Dan dia menginap di rumahnya Aquila Priscilla. Dan setiap malam Paulus itu mengajarkan, memperkenalkan akan Tuhan Yesus Kristus kepada Aquila dan Priscilla. Sementara pada hari Minggu dia berkhotbah di sinagog. Paulus bekerja sambil memberitakan firman Tuhan. Nah, yang menarik adalah di ayat 18. Jadi Kisah Rasul 18 ayat 18 dikatakan, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini menarik sekali ya. Saat kemudian Rasul Paulus harus meninggalkan Korintus dan pergi ke Efesus. Wah, apa yang terjadi? Ternyata ada suatu keputusan yang dahsyat dari sepasang suami istri ini, yaitu ingin pergi mengiringi perjalanan Rasul Paulus. Ini adalah the adventure of living. Kok mereka berani ya, sepasang suami istri ini, untuk meninggalkan pekerjaan mereka di Korintus dan kemudian pergi menyertai akan Rasul Paulus. Lalu bagaimana nasib daripada pekerjaan mereka yang ditinggalkan? Apakah kemudian berhenti pekerjaan tersebut? Bisa ya, bisa juga tidak. Tetapi saya lebih mempercayai bahwa kemungkinan besar pekerjaan itu, membuat kemah itu mereka tinggalkan kepada orang yang bisa dipercayai. Sehingga pekerjaan membuat kemah itu terus berjalan. Sementara kemudian karena mereka telah mempercayakan kepada orang yang bisa dipercayai, maka akhirnya Aquila dan Priscilla itu boleh diizinkan oleh Tuhan mengisi hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana sih perjalanan pelayanan kehidupan mereka ini sebagai sepasang suami istri? Ada satu momen yang sangat luar biasa. Saya percaya ini karena pengajaran Rasul Paulus kepada Aquila dan Priscilla. Dan mereka adalah sebenarnya pasutri yang betul-betul memiliki satu kerinduan untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup itu.
Yaitu di ayat 24 sampai 28 itu diceritakan tentang pertemuan Aquila dan Priscilla dengan Apolos. Di mana saat itu Apolos berkhotbah dan dikatakan khotbahnya itu bagus sekali. Sangat memukau dan memiliki kesempatan membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Tetapi ada yang kurang, yaitu di dalam pengajaran Apolos itu dia hanya mengenal baptisan Yohanes, tapi tidak mengenal baptisan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Aquila dan Priscilla tidak menegur di depan umum, tetapi memanggil Apolos datang ke rumahnya, dan mereka berdiskusi dan memperkenalkan akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup itu. Sampai sedemikian dalam pengenalan pasutri ini akan Tuhan Yesus, sehingga waktu mendengarkan khotbah, mereka mengerti khotbah ini bagus. Khotbah ini telah disampaikan dengan runut yang sangat baik dan memukau banyak pendengarnya. Tetapi ada yang kurang. Dan yang kurang itu mereka telah dibekali oleh hamba Tuhan, Rasul Paulus, dengan demikian luar biasa. Dan kemudian mereka dipakai Tuhan untuk meluruskan ajaran daripada Apolos supaya boleh benar di hadapan Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa mereka adalah pasutri yang sangat serius dengan Tuhan, ya. Dan keseriusan mereka bukanlah sifatnya itu sementara. Bukan sifatnya hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu kembali lagi bekerja mengurus kemahnya. Kelihatannya adventure of living, pengalaman hidup di dalam melayani Tuhan telah menghampiri mereka. Mereka bisa merasakan ada suatu adrenalin yang lain. Mereka bisa merasakan ada suatu antusias yang lain. Mereka bisa merasakan ada suatu sukacita yang lain saat mereka diizinkan oleh Tuhan melayani Dia, the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Sehingga pelan-pelan kita melihat bahwa kehidupan mereka sungguh-sungguh itu menjadi suatu bukti daripada keteladanan sepasang suami istri yang melayani Tuhan. Dan ini adalah teladan daripada kesetiaan, kerelaan berkorban, keinginan memberi diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Tahu dari mana akan hal-hal tersebut? Nah, kita bisa melihat, saya membacakan dari beberapa surat ya. Ada 3 surat Paulus selanjutnya, yaitu ternyata ini sangat mengharukan akan diri saya pribadi. Saat saya membaca akan bagaimana Rasul Paulus menghargai kehadiran pasutri ini. Ya, di situ dikatakan dalam Roma, surat Roma pasal 16 ayat 3. Di situ dikatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Wah, luar biasa ya. Di sini Paulus pasti bukan seseorang yang suka membesar-besarkan ya akan seseorang, tetapi dia menyatakan secara jujur tentang peranan daripada Aquila, Priscilla ke dalam kehidupan pelayanannya. Dia pertama mengakui Aquila, Priscilla adalah teman-teman sekerjaku di dalam Kristus Yesus. Lalu dia juga menyatakan mereka, Aquila, Priscilla ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Untuk hidupku, ya. Ini suatu pelayanan tidak mudah. Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian ada hadir sepasang suami istri ini mendampingi. Dan bukan pendampingan yang sifatnya biasa, tetapi sampai mempertaruhkan nyawa. Nah, lalu dikatakan kepada mereka, bukan aku saja yang saya thank you. Bukan aku saja, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Paulus menyadari perjalanan dia dari kota ke kota setelahnya itu banyak sekali sumbangsi daripada suami istri ini. Lalu dikatakan yang sangat mengejutkan adalah salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Wah, rupanya Aquila dan Priscilla punya rumah yang pasti rumah itu besar. Ya, karena mereka pengusaha kemah ya. Saya percaya tadi saya katakan usaha itu tetap jalan, dipercayakan, menghasilkan keuangan, sehingga mereka boleh punya rumah itu
di Roma, dan rumah itu bukan rumah biasa. Karena rumah itu telah menjadi rumah tempat ibadah. Setiap hari Minggu ada ibadah. Lalu siapa yang berkhotbah? Kemungkinan Aquila dan Priscilla inilah yang menyampaikan firman Tuhan. Nama mereka bukan hanya muncul di Roma, juga muncul di dalam surat 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ya. Dan yang terakhir kita lihat, dalam surat daripada Rasul Paulus, surat yang terakhir, itu adalah menjelang kematiannya. Itu ada surat Timotius. Nah, di sini di dalam 1 Timotius 4 ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Sampai kepada surat yang terakhir. Berarti ini mengandung tahun-tahun perjalanan yang panjang. Surat akhir daripada Rasul Paulus sebelum dia akhirnya mati di Roma karena dia menghadapi akan hukuman mati. Maka nama sepasang suami istri ini tetap ada. Tetap ada di hati Paulus dan tetap dia tuliskan di surat yang terakhir ini. Ini menandakan pasutri ini setia sampai akhir. Bukan cuma 5 bulan, bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 5 tahun, tetapi bertahun-tahun masuk di dalam ladang pelayanan Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan Anda para pasutri? Adakah hari ini mengalami kejenuhan, kebosanan? Yuk, kita libatkan Tuhan. Kehadiran Rasul Paulus dalam hidup Aquila, Priscilla mengubah dinamika kehidupan mereka yang tadinya datar menjadi berdinamika. Hari ini Anda boleh menghubungi hamba Tuhan di gereja Anda. Ya, Pak Pendeta, adakah kami boleh melayani di sini? Adakah yang boleh dipercayakan? Ya, semua pelayanan mulai dari bawah, baru pelan-pelan itu kemudian ke atas. Atau Anda juga boleh menghubungi saya. Jikalau Anda merasa, wah, saya ingin melayani Tuhan. Ya, kita bisa membangun suatu jejaring untuk melayani juga para pasutri di berbagai kota. God bless. Hello pasutri muda. Ini bukan cuma buku. Ini adalah jalan tercepat bagi Anda untuk meraih hal terpenting dalam pernikahanmu. Memperkenalkan Stronger Married, buku terbaru saya, cetakan ketiga. Ribuan orang sudah memiliki buku ini. Buku yang membahas semua hal yang perlu Anda ketahui untuk meraih pernikahan yang harmonis, bahagia, dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalamnya, banyak strategi abadi untuk menikmati pernikahan yang indah bersama suami ataupun istri Anda. Di dalam buku, Anda akan belajar cara untuk membaca firman Tuhan tanpa henti, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari setahun, tanpa bosan dan mengalami genuine spirituality. Cara untuk berkomunikasi yang membuat Anda makin dekat, akrab dan nyambung dengan pasangan Anda. Cara untuk membangun keintiman fisik dengan pasangan yang akan membawa Anda pada keutuhan jiwa dan raga yang sejati. Cara untuk membangun mesbah keluarga bersama anak-anak yang selalu mereka nantikan dan menjadi pengalaman indah tak terlupakan seumur hidupnya. Wujudkan pernikahan impianmu dengan buku Stronger Married dan dapatkan 6 video penjelasan tiap bab bersama Pendeta Cangkuifa dan Liana. Pesan sekarang di harga termurahnya, stok terbatas.